pemerintah tentu akan merespon dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi 17+8 tuntutan yang sekarang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat luas. Tentu sebagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rakyat kita sendiri itu akan diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, dan tentu dalam waktu yang dekat ini pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu. Untuk bidang saya sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan dalam tuntutan itu, antara lain adalah keinginan supaya pemerintah melakukan satu tindakan tegas tidak saja kepada mereka yang melakukan tindakan anarkis dan melakukan penjarahan, melakukan pembakaran dan lain-lain selama demonstrasi berlangsung kemarin, tapi juga terhadap aparat penegak hukum di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga dianggap melakukan pelanggaran HAM. Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas, artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas. Terhadap mereka yang melakukan demonstrasi itu tidak akan diapa-apain, kan demokrasi itu adalah hak dari rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jadi akan diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan seluas-luasnya, tapi mereka yang menyalahgunakan kesempatan itu dengan cara melakukan pembakaran, penjarahan, perusakan dan lain-lain, terhadap mereka ini yang dilakukan satu tindakan tegas. Dan tindakan tegas itu tentu harus dilakukan secara terukur, transparan, terbuka, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik dalam hukum acara pidana maupun juga dalam hukum pidana materialnya. Jadi terhadap mereka yang dilakukan pemanggilan, terhadap mereka yang dilakukan penangkapan dan penahanan, mereka itu harus dijamin hak-haknya, harus didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Nah, harus diberikan satu jaminan keselamatan, tempat tahanan yang memadai dan memenuhi persyaratan dan sebagainya. Dan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran, seperti Anda lihat sendiri ya, terhadap beberapa anggota BRIMOB yang menabrak Afan yang sampai meninggal, pemerintah sudah mengambil satu langkah yang tegas sekali, yaitu melakukan satu sidang kode etik dan telah mengambil keputusan. Antara lain menjatuhkan sanksi etik adalah pemecatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mungkin juga ya setelah sidang etik itu akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, ya bisa saja setelah itu dilakukan penuntutan pidana terhadap beberapa anggota BRIMOB itu. Begitu juga terhadap aparat penegak hukum yang lain, baik sipil maupun juga kemungkinan tentara, mungkin juga polisi. Ya, pemerintah tentu akan bersikap adil dan transparan juga kepada mereka supaya hukum ditegakkan tidak hanya kepada rakyat, tapi juga hukum ditegakkan kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Terkait tuntutan undang-undang perampasan aset, ya. Terhadap rancangan undang perampasan aset, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali menegaskan bahwa beliau meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang itu. Sehingga saya pada bulan Mei yang lalu juga banyak teman-teman wartawan bertanya kepada saya bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu. Sebagaimana kita ketahui, RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.